Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini di channel pajak yang paling seru di dunia persilatan pajak Indonesia ya. Dan seperti biasa teman-teman, saya Awan ya. Kita mau disclaimer dahulu nih bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah. Langsung ada komentar aja kalau ada yang salah ya teman-teman. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya guys. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena masing-masing kita kan punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP kalau Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Awan akan tersedia secara gratis, secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Dan di bulan Januari ini, Januari, Februari, Maret teman-teman, 3 bulan ini kita lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya di dunia perpajakan, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com ya teman-teman. Ini adalah program pelatihan untuk membantu Anda supaya berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga berani berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu teman-teman. Nah, jika Anda masih ada takut dengan petugas pajak gitu, maka program STP ini cocok untuk Anda. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana ya guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif di STP, di grup Telegram bersama kita. Dan ada live coaching ya. Ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam teman-teman. Jumat nanti nih, besok nih. Nah, oke, itu guys ya. Silakan teman-teman bergabung ke www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan di komunitas yang sangat eksklusif itu. Oke. Hari ini kita mau bahas mengenai Sertel ya, Sertel. Sertifikat elektronik. Ini binatang apa sih Sertel ini? Jadi, Sertel seperti yang teman-teman mungkin belum tahu ya, atau sudah tahu ya, Sertel itu adalah sertifikat elektronik atau sertifikat digital dulu namanya. Sekarang namanya sertifikat elektronik, lebih gampang disingkat Sertel saja ya, Sertel. Jadi Sertel itu apa? Sertel adalah sebuah file, teman-teman, sebuah file ya, file gitu ya. Tapi bukan Microsoft Word, bukan Microsoft PowerPoint atau apa, tapi sebuah file biasa saja, sebuah file yang diciptakan oleh pajak gitu ya. Nah, ini adalah sebuah file yang nanti akan perlu Anda upload. Anda perlu upload ketika Anda melakukan dua hal ini. Oke. Yang pertama, ketika Anda adalah PKP dan lu lapor PPN. Oke. Anda PKP, lu lapor PPN, maka lu butuh Sertel ini. Butuh file ini, Sertel ini, ketika Anda mau lapor PPN. Oke. Yang kedua adalah kalau Anda mau membuat yang namanya e-Bupot unifikasi. Apa itu e-Bupot unifikasi? Ketika Anda mau lapor PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2, di situ Anda butuh Sertel. Oke, laporan PPN dan laporan PPh unifikasi. Disitulah Anda membutuhkan Sertel. Cuman dua ini teman-teman, sejauh ini ya cuman dua ini yang wajib Sertel. Oke. Nah, sertifikat digital ini atau Sertel ini adalah sebuah file, tetapi untuk bisa dibaca oleh sistem pajak Anda, dia diperlukan sebuah password. Nah, istilah pajak namanya passphrase. Oke, lain lagi istilahnya ini, supaya nggak membingungkan antara passphrase dan password gitu ya. Jadi, Anda butuh passphrase atau password untuk membuka file ini supaya bisa dibaca oleh sistem pajak Anda. Oke, passphrase ini biasanya saya buat itu 8 digit angka. 8 digit 8 digit saja, gabungan antara huruf dan angka. Biasanya gitu ya. 8 digit gabungan huruf dan angka, biar gampang. Gitu. Boleh campur huruf besar, huruf kecil, atau huruf kecil semua, huruf besar semua juga boleh. Gitu. Tapi jangan lupa teman-teman ya. Passphrase nggak boleh lupa ya teman-teman. Anda harus ingat passphrase Anda. Oke. Sekarang, gimana caranya dapat Sertel? Nah, ada dua cara dapat Sertel. Yang pertama adalah lewat email, yang kedua adalah datang langsung ke KPP. Oke, cuma ada dua cara untuk dapatin Sertel ya. Pertama adalah dengan cara datang minta ke email. Nah, via email. Gimana caranya dapatin Sertel via email? Yang pertama adalah Anda mesti siapkan passphrase Anda dong, ya. Lu mesti ingat dong passphrase lu mesti lu catat dan lu ingat teman-teman ya, 8 digit lah gitu, 8 karakter. Contoh pajak 8899 gitu. Itu 9 digit ya. Pajak 889 contohnya, atau pajak 123 gitu. 8 digit lah kalau bisa. Oke. Siapkan passphrase Anda, kemudian isi formulir permintaan sertifikat elektroniknya. Oke. Isi formulir permintaan Sertel. Formulir itu ada di mana? Anda bisa datang dari Google, bisa, YouTube bisa. Saya juga akan lampirkan di deskripsi link dari video ini. Jadi video ini ada deskripsinya. Di deskripsi itu akan ada link untuk Anda bisa download formulirnya. Gitu teman-teman ya. Oke. Silakan Anda ambil di link di deskripsi dari video ini untuk ngambil
formulir permohonan Sertel-nya. Oke. Dan ingat teman-teman ya, di Sertel itu Anda harus isi emailnya dengan email yang betul ya teman-teman, karena nanti Sertel itu akan dikirim via email, gitu teman-teman ya. Sebaiknya gunakanlah email yang sama dengan email di sistem Anda. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat Sertel-nya. Ini contoh Sertel biar contoh formulir Sertel ya, biar teman-teman bisa langsung lihat langsung. Nah, ini contoh formulir Sertel nih teman-teman, formulir permintaan sertifikat elektronik. File ini bisa Anda ambil di deskripsi dari link dari video ini teman-teman ya. Nah, ini Anda tinggal isi nih, nama Anda siapa, nama WP Anda, nama Anda siapa, NPWP-nya berapa, tinggal diisi ini. Ini pakai PDF ya teman-teman. Nomor TIK-nya berapa, jabatannya siapa. Kalau Anda mewakili badan, maka Anda tulis Anda direktur kah, komisaris kah, atau apa. Tapi kalau Anda untuk diri sendiri, maka nggak usah diisi jabatannya, teman-teman ya. Nah, ini kalau Anda mewakili perusahaan, maka di sini tulisan nama PT-nya PT apa. Nah, PT apa di sini gitu. NPWP, alamat PT-nya, nomor telepon, nomor HP, email. Ingat, email ini adalah email yang nanti akan dikirimin Sertelnya, teman-teman. Oke. Kemudian tanda tangan. Nah, ini setelah teliti lengkap dan benar, petugas tanda tangan. Di sini Anda tulis mungkin di Jakarta, tanggalnya tanggal berapa, 0401 2023. Nah, pemohon namanya siapa? Nama Anda. Oke. Nah, oke, sesimpel itu teman-teman ya. Sesimpel itu untuk ngisi formulir permohonan Sertel yang filenya Anda bisa ambil di deskripsi dari video ini. Oke. Nah, kemudian file ini Anda print ya. File ini Anda print dan tanda tangan. Oke, Anda print di printer, Anda tanda tangan, tidak perlu materai, teman-teman ya, tidak perlu materai. Nah, kalau Anda badan, kalau ini untuk Sertel badan, maka perlu di stempel perusahaan. Sesimpel itu teman-teman ya, stempel perusahaan. Kalau Anda orang pribadi, tidak perlu stempel, tidak perlu materai, cukup tanda tangan saja. Oke. Nah, kemudian Anda perlu scan. Anda perlu scan pakai handphone juga bisa, pakai scanner di printer juga bisa. Pakai handphone kan sekarang bisa tuh, handphone bisa scan ya teman-teman. Anda scan jadi file PDF. Mau foto juga boleh sih, cuman yang penting jelas ya teman-teman ya. Yang penting jelas. Nah, kemudian Anda siapkan kartu keluarga Anda, si pribadi Anda ya, siapkan kartu keluarga Anda. Kemudian siapkan foto selfie Anda pegang KTP dan NPWP. Oke, jadi Anda pegang KTP NPWP begini, foto selfie. Begitu teman-teman ya. KTP NPWP pegang terus di selfie, difotoin. Gitu teman-teman. Oke, pegang foto selfie. Kemudian Anda perlu cari tahu email KPP Anda. Jadi kan lu mau email nih, kan lu mau tahu email KPP Anda apa, gitu kan? Nah, caranya gampang. Cara mencari email KPP kita itu ada di sini. Coba kita lihat. Cara mencari email KPP itu Anda tinggal masuk ya, tinggal masuk ke pajak.go.id. Nah, masuk ke pajak.go.id, Anda pilih, error. Nah, Anda pilih di sebelah kiri sini yang namanya profil, kemudian pilih unit kerja, teman-teman ya, pilih unit kerja, diklik. Nah, nanti di sini akan muncul seluruh unit kerja di seluruh Indonesia. Oke, Anda tinggal cari Ctrl F aja, Ctrl F mencari alamat KPP Anda. Contohnya nih, saya di KPP Kemayoran nih, Ctrl F ya, Ctrl F, saya cari, di sini, Ctrl F, saya cari Kemayoran. Nah, di sini teman-teman, KPP Pratama Kemayoran, nomor teleponnya ini, nomornya ini, WA-nya ini, ya, ini nomor WA, kemudian ini ada link ininya, link tree-nya, kemudian ada Twitter-nya, Instagram-nya, nah, kemudian ada emailnya teman-teman. Nah, ini dia email. Email itu selalu kpp.3 digit itu kode KPP @pajak.go.id. Nah, kalau Anda sudah tahu 3 digit KPP Anda, maka nggak usah ke sini lagi, langsung kpp.3 digit kode KPP Anda @pajak.go.id. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, untuk email, Anda tinggal kirim email, lampirkan di email, Anda kirim email kepada KPP tadi ya, Anda lampirkan scan PDF formulirnya yang sudah ditanda tangan, kemudian foto KTP, foto NPWP, kemudian foto selfie Anda, kemudian foto KK Anda. Sudah, tunggu aja 1 kali 24 jam biasanya kembali Sertelnya gitu. Beberapa KPP itu nggak bisa email, jadi dia minta kita datang ya. Beberapa KPP seperti KPP saya di Kemayoran nggak boleh, mesti datang. Ya udah. Jadi kalau cara kedua adalah datang ke KPP ya. Tadi sudah email, sudah tahu cara email teman-teman. Sekarang caranya kalau datang ke KPP, gimana caranya dapatin Sertel langsung ke KPP? Caranya lebih gampang lagi teman-teman ya. Cara pertama adalah
siapkan passphrase seperti biasa ya. Anda mesti siapkan passphrase dan Anda mesti ingat, nggak boleh lupa teman-teman. Kalau bisa ketik di komputer atau di handphone Anda. Jangan lupa passphrase. Isi formulirnya. Formulirnya Anda bisa ambil di link deskripsi video ini. Kalau Anda nggak punya, Anda bisa langsung di KPP juga ada. Di KPP langsung diisi di tempat juga bisa. Isi permintaan Sertel. Kemudian jangan lupa emailnya mesti benar. Kemudian Anda mesti tanda tangan, print dan tanda tangan ya. Tidak perlu materai. Jika badan itu perlu stempel. Kemudian siapkan fotokopi KTP dan NPWP Anda. Nah, Anda juga bawa ya KTP dan NPWP asli juga dibawa ya, biar diperlihatkan langsung di situ. Nah, Anda datang ke KPP, bawa formulir, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Anda. Kemudian Anda ambil nomor antrian. Oke, Anda ambil nomor antrian di bagian pelayanan, langsung diproses dan langsung real time saat itu juga. Gitu, Anda tungguin, paling 1-2 menit langsung jadi kok Sertelnya. Langsung di email teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman. Segampang itu teman-teman ya mengenai Sertel. Nah, sekarang 1, 2, 3 minggu terakhir ini lagi ribut-ribut mengenai Sertel. Apa itu Sertel pribadi yang katanya Sertel pribadi untuk perusahaan dan sebagainya gitu ya. Ini mengenai PMK 63 tahun 2021. Udah lama sih PMK ternyata ya. Jadi intinya gini, Sertel yang dulu itu akan tidak berlaku katanya. Kemudian nanti Sertel akan diganti, EVIN akan diganti dan sebagainya. Tapi itu kita nggak usah pusing karena itu dipending teman-teman ya. Jadi sekarang intinya gini nih, kita mau tahu dulu yang namanya definisi kuasa nih. Definisi kuasa WP dulu nih. Apa sih kuasa WP? Kuasa WP dalam rangka Sertel ini adalah orang yang tanda tangan di laporan SPT pajak gitu. Orang yang tanda tangan di laporan SPT pajak itulah yang dimaksud dengan kuasa WP, teman-teman ya. Ini berbeda dengan kuasa konsultan pajak, teman-teman ya. Ini berbeda dengan kuasa WP yang konsultan pajak, bukan. Ini adalah kuasa WP di sini dalam rangka adalah orang yang menandatangani SPT pajak. Biasanya direktur, gitu teman-teman. Biasa si direktur yang tanda tangan di situ. Nah, intinya gini, selama ini Sertel itu kan pakainya itu adalah Sertel punya si badan, si PT atau si CV. Selama ini nih. Nah, mulai sekarang 1 Januari 2023, Sertel itu harus pakai Sertel si orang pribadi yang bertanda tangan di SPT itu. Gitu. Alias siapa? Alias si kuasa WP-nya. Orang itulah yang mesti tanda tangan, orang itu yang tanda tangan itulah yang nanti Sertelnya akan diminta oleh sistem. Gitu teman-teman. Sesimpel itu ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda perlu atau tidak perlu Sertel pribadi? Nah, ini juga banyak orang bingung nih. Sekarang saya perlu Sertel apa nggak sih? Sekarang kita lihat ke Google Sheet. Nah, cuma ada 2 kondisi teman-teman ya. 2 kondisi. Yang pertama, jika Anda adalah orang pribadi yang punya properti yang disewakan. Oke, kalau lu orang pribadi, Anda punya properti yang disewakan, artinya apa? Artinya Anda akan membuat laporan PPh 4 ayat 2 unifikasi. Oke, teman-teman. Nah, kalau Anda punya properti yang disewakan, maka otomatis Anda akan membuat laporan PPh 4 ayat 2 unifikasi. Kedua, kalau Anda orang pribadi, Anda adalah direktur atau komisaris atau manajer yang nama Anda tertera sebagai pentandatangan di SPT laporan pajak. Oke, baik itu laporan PPN maupun PPh atau lainnya. Oke, maka Anda perlu membuat Sertel pribadi Anda di KPP OP Anda. Gitu teman-teman, sesimpel itu ya. Kalau Anda orang pribadi punya properti yang disewakan, atau ada orang pribadi sebagai direktur yang menandatangani SPT, maka Anda butuh bikin Sertel. Oke. Kemudian yang kedua, jika Anda adalah orang pribadi, lu bukan penandatangan di SPT sebuah perusahaan. Oke, lu tidak punya CV, tidak punya PT, Anda tidak ada hubungan dengan perusahaan apapun, dan Anda tidak punya properti yang disewakan. Oke, maka lu tidak perlu pusing. Anda tidak perlu bikin Sertel. Tidak ada kepentingan untuk Anda bikin Sertel. Gitu teman-teman ya. Kalau lu orang pribadi yang bukan direktur PT dan Anda tidak punya properti disewakan, maka Anda tidak perlu bikin Sertel. Sesimpel itu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ada informasi terbaru ya teman-teman. Ada informasi terbaru. Ternyata ini dipending ya. Ternyata dipending, kita baca pengumuman nih. Pengumuman nomor 1 2023 ya, pengumuman yang pertama di tahun 2023 dari DJP ya, dari DJP, Direktur Penyuluh. Nah, jadi perpanjangan pemberlakuan sertifikat elektronik, kemudian e-filing, kemudian kode verifikasi. Jadi rencananya kode verifikasi e-fin itu tidak akan berlaku lagi mulai Januari ini. Tetapi belum dipending oleh pengumuman ini teman-teman, dipending ya. Jadi dalam rangka rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan dan pelaksanaan ketentuan diatur bla 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 dan PMK 63 ini. Nah, dengan ini disampaikan ada 3 hal teman-teman ya. Yang pertama adalah Sertel yang katanya yang berdasarkan PMK 147/2017 itu tidak berlaku lagi nanti. Nah, kemudian e-fin yang juga katanya akan tidak berlaku lagi. Kemudian kode verifikasi
yang katanya tidak akan berlaku lagi, maka masih tetap berlaku sampai dengan tersedianya sertifikat elektronik dan kode otorisasi DJP, teman-teman. Ya, jadi di pengumuman ini disampaikan bahwa EVIN Anda, Sertel Anda, kode verifikasi Anda masih berlaku, teman-teman. Jadi sementara ini, kalau Anda belum membuat Sertel pribadi, buatlah segera, oke? Tetapi belum perlu, gitu, teman-teman. Masih ke pending, tapi ya segera ya, teman-teman. Nah, jadi penerbitan, penatangan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik yang diproses secara otomatis melalui laman DJP menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi masih dapat dilakukan, katanya teman-teman ya, sampai dengan tersedianya tanda tangan elektronik tersertifikasi di dalam sistem DJP. Nah, apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi itu nanti ya teman-teman, video yang lain kita bikin. Jadi intinya, buat teman-teman yang belum bikin sertel, nggak usah khawatir, saat ini masih bisa menggunakan e-Bupot yang versi lama. Oke, saat ini masih bisa menggunakan sertelnya perusahaan. Tetapi segeralah Anda bikin sertel pribadi Anda supaya persiapan gitu teman-teman ya. Ketika sistemnya sudah ready, Anda sudah punya sertel pribadi. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi masih pending, nggak usah khawatir. Tetapi Anda segeralah bikin sertel kalau Anda memang memenuhi qualified yang tadi itu teman-teman ya. Kalau Anda orang pribadi yang menyewakan atau Anda direktur dari perusahaan. Gitu teman-teman. Itu teman-teman yang buat hari ini gitu doang. Sesimpel itu teman-teman. Terima kasih yang sudah meluangkan untuk nonton video ini. Awan akan tersedia gratis gratis langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart ya. Setiap hari Senin jam 8 malam. Dan kita promosi lagi nih Januari, Februari, Maret 3 bulan betul-betul ini kita masih lanjut program terbaik dan terdahsyat di dunia pajak ya, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan teman-teman buat teman-teman yang berani supaya bisa berani nih menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal usutan pajak. Jika Anda masih takut ketemu petugas pajak, ya maka program ini buat Anda ya. Silakan teman-teman bergabung ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang eksklusif di PSTP di grup Telegram bersama saya dan kita akan live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam teman-teman. Ada live coaching selama 3 bulan berturut-turut sampai bulan Maret nanti. Gitu teman-teman. Oke, itu aja guys ya. Segera teman-teman bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.